in your eyes the moment you looked at me. From across the room, those eyes kept following me. Something popped in my brain. Now, baby, only you I see. Feels like I'm going insane, and only you can save me. Feels like I'm drowning in ocean's blue. Baby, come on, baby, baby, come on, let's go. I'm losing control of the lights in this space. Keep jumping around, all I see is your face. But you're moving closer, no time to escape. Your hand on my shoulder shoots me into space. And I can't deny how badly I need you now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Badriatul Ismia dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Beberapa hal dari laporan praktek pengalaman lapangan. Desa Pemikiran Kerupuk Rambak Dua Darah sendiri adalah sebuah home industri yang bergerak di bidang makanan. Produk yang dihasilkan yaitu kerupuk rambak. Dalam pembuatan kerupuk rambak ini masih dijalankan secara manual, mulai dari bahan yang diracik sendiri hingga pengemasan yang tidak menggunakan mesin. Melihat proses produksi yang dijalankan secara manual dan mayoritas perusahaan sekarang ini banyak menggunakan tenaga mesin produksi, maka dari itu peneliti ingin mengidentifikasi bagaimana manajemen produksi yang dilakukan oleh home industri kerupuk rambak Dua Darah agar bisa memenuhi permintaan pasarnya. Waktu dan pelaksanaan pengalaman lapangan ini dilaksanakan di home industri kerupuk rambak Dua Darah. Praktek pengalaman lapangan ini dilaksanakan di home industri kerupuk rambak Dua Darah. Dua Darah ini merupakan home industri yang bergerak di pembuatan makanan, yang lebih tepatnya di bagian makanan camilan. Usaha ini terletak di Desa Sendang, RT 5 RW 2, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Usaha ini didirikan oleh almarhumah Ibu Aryati yang sekarang diteruskan oleh anak kandung dari almarhumah Ibu Aryati yang bernama Puspita Sari. Usaha ini mulai dirintis pada sekitar tahun 1995. Awalnya, almarhumah Ibu Aryati membuka usaha kerupuk rambak racikannya sendiri dengan tujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Tetapi setelah Ibu Aryati wafat, usaha tersebut dilanjutkan anaknya. Metode penjualan juga berbeda antara almarhumah Ibu Aryati dengan Ibu Puspita Sari. Untuk metode yang digunakan Ibu Puspita Sari ini seperti konsinyasi atau penjualan yang dititipkan ke toko-toko atau kios. Misi dari home industri kerupuk rambak Dua Darah ini yaitu menjadikan home industri kerupuk rambak yang inovatif, mencapai target pasar dan dikenal secara luas oleh masyarakat. Misi yang pertama yaitu berupaya untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan dan mitra usaha. Yang kedua, mengembangkan produksi kerupuk rambak melalui via online maupun offline. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan konsumen dengan memberikan pelayanan yang baik dan sopan. Dunia usaha sekarang ini semakin lama semakin berkembang dan persaingan dalam jenis produk mutu atau kualitas suatu produk maupun masarnya semakin ramai dan semakin ketat. Pada home industri kerupuk rambak Dua Darah dalam perjalanan usaha bisnisnya memiliki permasalahan, yakni pada saat pandemi ini penghasilan dari penjualan produk menurun. Dari teori yang ada selama praktik lapangan ini dilakukan, maka penulis melakukan pengkajian terhadap strategi penjualan home industri dengan metode konsinyasi di era pandemi COVID-19. Dengan melakukan strategi penjualan pada masa ini, ada 4 target yang bisa dilakukan, diantaranya
Yang pertama, underrepresented targeting strategy merupakan strategi yang ditujukan untuk pasar besar dengan kebutuhan yang serupa. Di dalamnya hanya ada satu jenis pemasaran yang diterapkan untuk melayani semua jenis pasar. Yang kedua, defined targeting strategy merupakan strategi yang menjelaskan bahwa perusahaan memproduksi berbagai produk dengan masing-masing ciri yang berbeda. Yang ketiga, concentrated targeting strategy merupakan strategi yang berfokus menawarkan jenis produk tertentu dalam satu segmen yang dinilai paling berpeluang di pasar. Dan yang keempat ini, custom targeting strategy merupakan strategi yang ditujukan pada pendekatan konsumen yang bersifat individu. Setelah mengetahui target dalam hal penjualan, kita bisa mempersiapkan target penjualannya. Ada 5 strategi pemasaran dalam meningkatkan penjualan, yaitu yang pertama, kenalilah pelanggan kita. Yang kedua, pilih lokasi yang strategis atau yang mudah dijangkau oleh orang-orang. Yang ketiga, menggunakan internet marketing. Yang keempat, melakukan promosi. Dan yang kelima, menjalin mitra dengan pelanggan. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.